Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an limardatihi wa rahmati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki materi hadis yang ke-10, yaitu tentang larangan korupsi atau suap menyuap. Kita bacakan hadisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, saking Abu Hurairah radhiya, mugi-mugi ridho sapa Allahu Allah Gusti Allah anhu marang Abu Hurairah. Qala ngucap, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana laknat sapa Allahu Gusti Allah ala rashi marang wong kang nyuwap wal murtashi lan wong kang den suap. Rawahu wasriatike hu ing hadis sapa al khamsatu imam hadis 5 ilan Nasai kejaba Imam Nasai. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu 'alar rashi, Allah melaknat pada orang yang menyuap, wal murtashi, dan orang yang disuap. Hadis diriwayatkan oleh imam hadis yang 5 kecuali Imam Nasai. Dalam hadis di sini jelas sekali kita pahami bahwa Allah itu akan melaknat. Melaknat itu maksudnya adalah Allah akan memutus rahmat kasih sayangnya kepada yang disebutkan di sini adalah orang yang menyuap. Tidak hanya itu saja, tapi juga orang yang disuap. Jadi ada dua pihak ya, jadi penyuapnya dan orang yang disuap. Suap dalam bahasa Arabnya adalah rishwah. Suap menyuap yang saudaranya kita bisa saudara atau sinonimnya yaitu menyogok, juga termasuk korupsi. Nah, tradisi suap menyuap ini di Indonesia luar biasa, begitu sulit untuk dihilangkan ya. Kalau kita contohkan misalnya adalah kasus pemilihan kepala desa. Banyak kita temui di desa-desa, calon kepala desa ini biasanya memberikan sogok, memberikan money politik uang kepada masyarakat agar dia memenangkan dalam pemilihan tersebut. Ada namanya gerakan serangan fajar. Jadi sebelum pemilihan itu, sehabis subuh itu, masyarakat desa diberi amplop, masing-masing kakak kepala keluarga atau masing-masing orang sebesar 100.000 ataupun 75.000 atau bisa jadi 50.000. Dan ini kesalahannya juga, masyarakat itu dia itu tidak menolaknya tapi menerimanya. Terus kemudian kasus pilkada, pemilihan kepala daerah. Bupati kalau pengen menang, dia akan memberikan money politik atau politik uangnya kepada masyarakat dengan amplopnya yang disebarkan oleh tim suksesnya. Kesalahan di sini tidak hanya dilakukan oleh para penyuap tersebut, para calon kepala desa atau kepala daerah tersebut, tapi juga masyarakat yang sangat mengharap
tradisi ini tidak dihilangkan karena mereka sudah capek-capek menuju pemilihan tempat pemilihan kok tidak diberi uang sangu, katakanlah istilah mereka transport. Padahal ini jelas-jelas haram. Baik yang menyuap menggunakan money politiknya itu dia dilaknat oleh Allah, dan masyarakat yang menerimanya ini juga dilaknat oleh Allah. Jelas sekali la'anallahu 'alar rashi wal murtasi. Kasus lainnya adalah perkara hukum. Sering kita lihat di televisi atau media koran, hakim itu disuap dengan uang ataupun fasilitas yang diberikan oleh orang yang tersangkut perkara. Tujuannya apa? Bisa jadi dia nanti dibebaskan dari hukuman padahal dia bersalah, atau bisa jadi dia itu diringankan dari hukuman. Seharusnya dia dipenjara 5 tahun karena dia menyuap sekian miliar, maka dia bebas dari hukuman. Seharusnya dia hukumannya 10 tahun, tapi karena dia menyuap hanya dihukum 2 tahun, padahal ya kasus-kasus dia terlibat dalam kasus besar, misalnya sebagai bandar narkoba, atau dia terlibat dalam pembunuhan secara sengaja, terencana. Nah ini kan harusnya dihukum berat, tapi karena dia menyuap maka dia mendapatkan hukuman yang ringan, hukuman penjara yang ringan. Nah itulah beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang sangat sulit dihindarkan, sangat sulit untuk dihilangkan karena sudah mendarah daging. Kita seharusnya sebagai orang yang tahu hukum bagaimana haramnya suap menyuap harus bisa menjauhi. Kalau kita sebagai calon kepala desa, calon kepala daerah, untuk menghindarinya, kita sebagai masyarakat yang memilih, punya hak pilih, jangan mau kita itu suara kita, suara hati nurani kita dibeli dengan amplop money politik yang disebarkan oleh calon kepala desa ataupun calon kepala daerah. Itu bahasan kita tentang masalah haramnya suap menyuap. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijauhkan dari pelaku yang diharamkan tersebut. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.